Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran banyak ayat yang berisi seruan khusus kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya menjadi penting untuk kita memperhatikan ayat-ayat tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, makan kamulah dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu yang baik-baik, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ada dua seruannya untuk orang yang beriman. Yang pertama, kita diseru untuk memakan makanan yang baik. Makan merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. Namun, kita tidak dibenarkan memakan sesuatu tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Rezeki yang tayyib atau rezeki yang baik menurut Imam As-Sabuni dalam tafsir ahkamnya adalah rezeki yang halal. Maka setiap yang dihalalkan oleh Allah adalah rezeki yang baik, dan setiap yang diharamkan oleh Allah adalah rezeki yang buruk. Makan yang halal dan baik memiliki dua maksud. Pertama, memakan makanan yang secara hukum memang telah dihalalkan, seperti memakan daging sapi, kambing, kerbau, ayam, dan sebagainya. Kedua, memakan makanan yang diperoleh dengan cara yang halal. Ini artinya, meskipun pada dasarnya jenis yang dimakan itu dihalalkan oleh Allah, dia bisa berubah menjadi haram manakala memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Dengan demikian, para sahabat, mencari rezeki di dalam Islam tidak boleh dengan menghalalkan segala cara, apalagi sampai menggunakan jalur hukum untuk menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Yang kedua yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di atas, yang kedua adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukanlah sekadar mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memanfaatkan kenikmatan itu untuk mengabdi kepada Allah, sehingga kenikmatan akan terus bertambah, baik dari sisi jumlah maupun dari rasa kebahagiaan yang kita dapat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kamu bersyukur maka nikmatku akan kutambah, tapi jika kamu kufur, kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kapasitas sebagai seorang mukmin merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Maka oleh karena itu setan pun berupaya untuk menggoda kita, berupaya untuk menyesatkan kita,
berupaya untuk menjadikan kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad setan untuk membentuk atau menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan beragam cara yang dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, kata setan. Aku akan mendatangi orang yang beriman dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Dari sini kita layak menjadi orang yang siap menerima seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siap menjadi orang mukmin yang senantiasa memakan makanan yang baik. Dan yang kedua, kita harus siap menjadi seorang mukmin yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.